Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan sekarang saya berada di dealer Astra Daihatsu Maguwarjo. Nah, karena Daihatsu pasti akan mereview mobil-mobil Daihatsu. Dan kali ini saya akan mereview mobil Daihatsu Ayla Festive versi 2020 tipe R Deluxe. Mau tahu seperti mobilnya? Langsung aja kita masuk ke dalam dealernya. Nah, sebelum kita masuk ke dealer, jangan lupa untuk menggunakan masker dan cuci tangan dulu. Saya Indra Fatan, mau review Daihatsu Ayla warna putih ini. Terima kasih ya, Mbak. Buat kalian yang berada di Yogyakarta, terutama di daerah Magu dan sekitarnya, kalau mau beli Daihatsu, bisa langsung ke Astra Daihatsu Maguwarjo. Alamatnya ada di bawah description. Sekarang masuk ke mobil Daihatsu Ayla tipe R Deluxe. Nah, ini samping saya ini adalah Daihatsu Ayla versi 2020. Nah, sebelum saya jelaskan tentang mobil yang ada di samping saya ini, saya mau jelasin tentang sejarah singkat mengenai Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla bersama dengan Toyota Agya adalah LCGC atau low cost green car pertama di Indonesia yang muncul di tahun 2012. Tapi, mobil tersebut ini baru dijual secara resmi setahun kemudian, yaitu tahun 2013. Kenapa? Karena pada tahun tersebut, regulasi mengenai LCGC itu baru secara resmi dikeluarkan. Karena itu, membuat Agya Ayla secara resmi boleh dijual secara ke pasaran. Nah, saat itu, Ayla dijual dalam beberapa tipe seperti tipe D, tipe M, tipe X, dan juga tipe dress up seperti tipe M Sporty dan tipe X Deluxe. Nah, kalau LCGC itu kan segmen itu buat orang-orang yang baru pertama kali beli mobil baru, kemudian dia juga untuk keluarga muda yang pengen punya mobil dengan harga terjangkau begitu. Nah, saat itu untuk tipe terendahnya karena ini LCGC, maka dia harga tipe itu jauh lebih murah, yaitu hanya sekitar 75 jutaan saja untuk tipe D-nya. Lalu di 2 tahun kemudian, yaitu tahun 2015, Ayla juga bersama Agya juga mengalami improvement. Yang pertama, dia punya warna merah, warna barunya, dan juga khusus di Ayla, itu grill yang besar itu dia juga jadinya ada warnanya sewarna body. Dan 2 tahun kemudian, nah ini adalah facelift yang cukup besar bagi Ayla karena untuk pertama kalinya dia punya mesin pilihan mesin 1200 cc. Selain itu juga dia punya tampang yang jauh lebih sporty dan sangar, dan untuk tipe 1200 cc dia juga punya lampunya itu halogen proyektor. Dan akhirnya di tahun 2020 ini Ayla dan juga Agya mengalami festive sekali lagi dengan tampang yang seperti ini. Nah, for info juga, Ayla ini dia punya kembarannya seperti saya sebutkan tadi Toyota Agya yang dijual bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri dengan nama yang berbeda, misalkan Toyota Wigo. Terus juga khusus di pasar Malaysia itu juga dijual dengan nama Pro 2 Asia. Nah, selain itu juga platform dari Agya dan Ayla ini juga digunakan menjadi sebuah MPV dengan nama Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, serta untuk juga jika sebagai sedan yaitu Pro 2 Beza yang dijual di Malaysia. Sekarang masuk ke eksteriornya. Nah, setelah itu masuk ke eksterior dari Daihatsu Ayla versi 2020 ini, dan bisa lihat ini tampang depan ini merupakan perubahan terbesar di Festive versi 2020 ini, ya, seperti halnya versi 2017 di mana keseruannya dari tampang depan ini kelihatan ini terinspirasi dari desainnya Ayla Turbo Concept yang dipajang di Gias 2018. Nah, buat yang belum tahu apa itu Ayla Turbo, sebenarnya Ayla Turbo ini merupakan wujud konsep dari Daihatsu Indonesia untuk membentukkan satu Ayla yang bermesin 1200 cc turbo yang menghasilkan tenaga 200 horsepower. Wah, luar biasa kan? Nah, lihat juga dari sini nih, tapi memang garis desainnya ini sebenarnya masih mirip dengan versi 2017, cuman yang membedakan adalah dia lebih less chrome. Chrome itu lebih berkurang dibandingkan versi yang sebelumnya. Kalau di sini kan di tengah sini kan ada chrome nih, sekarang digantikan dengan ornamen yang warna lebih gelap dan lebih sporty. Tapi ornamen chrome ini masih ada di daerah bagian fog lamp sini sama di list grill seperti ini. Nah, karena ini LSGC maka dia ada logo A yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah mobil yang diciptakan khusus untuk LCGC, karena memang peraturannya mengharuskan mobil LCGC itu punya logo tersendiri. Dan juga ini untuk lampunya sendiri dia menggunakan ya seperti versi sebelumnya proyektor halogen
Dan juga nih fog lampnya ini juga halogen ya, standar begitu. Dan karena dia tipe R Deluxe, maka dia juga ketambahan emblem DLX dan juga ada body kit di bawah sini ya. Sekarang kita langsung ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Daihatsu Ayla. Nah, karena ini facelift, maka secara desain memang nggak beda jauh ya, masih sama seperti versi yang sebelumnya. Cuma yang membedakan adalah yang pertama, untuk Ayla versi 2020 ini sekarang dia punya pilihan warna kuning. Lalu di sini juga ini spionnya ini dia udah pakai desain yang sama seperti kepunyaan Xenia dan Terios. Lalu juga di sini untuk tipe Deluxe mendapatkan stiker Deluxe di bagian fender depan sini. Kalau sebenarnya kan di bawah pintu sini kan, sekarang pindah ke sini. Dan juga, nah ini peleknya dual tone 14 inci, dan peleknya ini kalau misalkan kalian ingat masih familiar karena ini diambil langsung dari kepunyaan Daihatsu Sigra yang masih satu platform. Dan misalnya dia pakai ban Campiro Eco dengan ukuran 175/65 R14, jadi pakai ukurannya 14 inci. Tapi selebihnya masih sama ya, dengan adanya talang air, kemudian dia handle-nya masih model seperti ini, seperti itu. Dan oh ya, aku lupa kalau di sini juga antena udah masih antena yang model konvensional, serta aku lupa kalau di spionnya ini sudah menggunakan model electric retractable, sehingga kalau misalkan kalian parkir yang di tempat sempit, maka kalian bisa ngelipat spionnya biar spionnya nggak kena baret. Saya langsung ke bagian belakangnya. Nah, saya masuk ke bagian belakang dari Daihatsu Ayla versi 2020. Nah, seperti bagian samping ini, bagian belakang ini juga nggak ada perubahan yang signifikan bagaimana, tapi yang paling membedakan dengan versi sebelumnya adalah bagian lampu belakang sini, dimana kalau kalian lihat dari sini nih, latar belakang background sini sekarang jadi warna hitam yang bikin lampu LED-nya jadi kelihatan makin menonjol yang L seperti ini, dan juga ditambah dengan ornamen garis di pintu sini. Tapi sebelumnya masih sama. Pertama dia ada rear spoiler, kemudian ada rear wiper, wrist chrome, serta ada emblem Astra Daihatsu karena ini sebuah LCGC, ada sensor parkir, dan juga karena tipe R Deluxe maka dia dapatkan ada body kit seperti ini. Ya, lanjut ke bagian bagasinya. Nah, sekarang kita mau buka pintu bagasi dari Daihatsu Ayla. Untuk bukanya harus pakai ini atau menggunakan handle yang ada di dalam mobil. Sekarang kita buka ya. Nah, kayak gini. Kayak gini ruang bagasi dari Daihatsu Ayla. Dan sebenarnya Ayla ini bisa dibilang cukup terkenal sebagai salah satu LCGC yang punya bagasi yang cukup luas seperti ini. Dan sekarang dia udah kasih penutup seperti ini, dan juga ada cargo net biar nanti kalau bagasinya nggak lempar kemana-mana. Selain itu juga dia juga punya ban serep yang modelnya kaleng, bukan alloy yang seperti di luarnya. Dan juga untuk melipat bagasi itu kita harus melipat semua yang bagian di jok belakang ini. Dia nggak bisa 60, 40 atau 50 seperti di mobil-mobil lain. Saya langsung ke interiornya. Nah, sekarang kita berada di interior dari Daihatsu Ayla versi 2020. Dan sebenarnya untuk desain dashboardnya sendiri ini masih sama ya, masih sama seperti versi yang sebelumnya. Cuman yang paling kelihatan perbedaannya ada di bagian tengah sini ya. Jadi ini untuk khusus tipe 1200 cc dia dapat bagian tengah dashboard itu dapat berbeda banget. Ini dia desainnya kayak macam punyanya Avanza Xenia dengan ada silver sini dan juga ada piano blacknya. Dan dia juga dapat head unit touchscreen. Ya, fitur standar aja sih, ada radio, kemudian USB, Bluetooth juga bisa di sini. Terus juga AC-nya AC digital yang diambil dari Avanza Xenia. Lalu setirnya ini dia udah punya tombol audio. Jadi kalau mau ngatur audio tinggal kita nggak usah pencet di sini aja, tapi bisa lihat di tombol di sini. Terus juga untuk panel instrumen sendiri nih semua masih sama, cuman dia membedakannya di desain fontnya yang baru. Lalu, di sini ada tombol retractable nih buat melipat spion. Lalu untuk AC juga bisa diputar-putar. Nah, untuk kualitas dashboard ini juga ya standar sih, pasti keras semua. Dan dilihat di sini joknya ini masih ya standar SCGC ya. Semua jok SCGC kan masih modelnya nyambung seperti ini headrestnya. Dan memang tipikal dari SCGC-nya Toyota Daihatsu ini kan headrestnya menyambung ini kan cenderung pendek nih. Dan memang lebih sesuai untuk orang-orang yang tingginya sekitar 160 cm gitu ya. Jadi memang untuk yang tinggi di atas itu agak kurang cocok. Mungkin lebih cocok untuk ACGC yang lainnya. Tapi sekarang dikasih motif jok yang baru nih, ada kayak pencampuran antara hitam sama merah, dan kelihatan juga lebih empuk dibandingkan versi sebelumnya. Dan ini ada transmisi otomatis, 4 speed otomatis,
ada rem tangan masih konvensional tentunya, dan sini juga ada konsol tengah yang cukup kecil sih, bisa taruh permen segala macam, dan armrest juga ya masih lumayan lah walaupun nggak terlalu tinggi banget. Dan oh ya, ini juga nih door trimnya seperti ini, lebih kelihatan lebih mahal ya, lebih up class mau sebut LCGC. Nah, untuk fitur safety-nya sendiri ya masih cukup standar LCGC. Yang pertama, dia udah punya 2 SRS airbag. Dan kemudian karena ini adalah tipe otomatis, maka sekarang untuk ketambahan ABS dan EBD, sehingga kalau lebih ngerem jadi lebih aman. Dan tapi memang dibandingkan kayak Agya, dia di belakang juga nggak ada ISOFIX, tapi terus headrestnya cuma ada 3. Kalau Agya kan ada 3 buah. Dan itu aja sih perbedaan dibandingkan kayak Agya. Saya masuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita di jok belakang Daihatsu Ayla. Dan Ayla ini dia memang terkenal sebagai salah satu LCGC yang punya legroom yang cukup lega. Dia punya, wah ini ada sejengkal lebih dan legroomnya juga masih ada ruang yang cukup ya. Dan memang jok di sini juga cukup empuk, gak serata seperti versi-versi awalnya. Serta di sini juga headrestnya seperti saya bilang tadi ini ada 2 dan belum ada seatbelt tengah seperti yang punyanya saudaranya Toyota Agya. Dan di depan sini untuk penyimpanan juga cukup banyak. Yang pertama di sini ada kantong jok ada di 2 sisi, serta di belakang sini juga ada ini dia cup holder, ada 2 buah, jadi bisa taruh air minuman yang di sini. Nah, selain itu juga di samping sini door trimnya seperti ini, nggak ada bahan-bahan kainnya seperti di depan, dan di bawah sini juga ada cup holder 1 masing-masing. Oh ya, aku lupa bilang kalau di head unit ini dia juga dapat tambahan kamera mundur, sehingga kalau pakai juga jadinya lebih mudah. Sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Sekarang kita ke ruang mesin dari Daihatsu Ayla versi 2020. Dan Ayla ini seperti versi sebelumnya, dia punya 2 pilihan mesin. Yang pertama, mesin 1200cc 3 NRVE 2 VVTi, tenaganya 88 PS dan torsi 108 Nm. Dan karena ini mesin 1200, maka mesin ini hanya tersedia di tipe X, R, dan R Deluxe. Sedangkan Ayla juga punya pilihan mesin yang lebih kecil, yaitu 1000cc 1K RDE non VVTi, tenaganya 65 PS dan torsinya tuh cuma 86 Nm. Nah, masing-masing dan itu tersedia di tipe D, D+, X dan X Deluxe. Sedangkan yang sebelumnya yang tipe M itu udah nggak dijual lagi. Nah, masing-masing mesin ini punya pilihan transmisi 4 speed otomatis dan juga 5 speed manual. Dan karena yang ini tipe R Deluxe, maka yang Deluxe otomatis, maka dia udah dapat ABS EBD. Dan aku bisa di sini juga dia punya ruang mesin seperti ini, dan untuk membukanya ini sampai 90 derajat sih, keren sih menurut saya. Sekarang langsung ke kesimpulannya. Oke, saya masuk ke kesimpulan dari Daihatsu Ayla versi 2020. Dan menurut saya sih, bisa saya lihat bahwa Daihatsu ini mencoba untuk tetap eksis di dunia low cost green car dengan menghadirkan Ayla versi 2020 ini. Wah, wajar dong, karena Ayla juga merupakan pionir dari kelas low cost green car atau LCGC ini. Sekarang dia punya tampilan juga lebih sporty, jauh lebih sporty dengan versi sebelumnya. Dimana kalau sebelumnya itu masih banyak chrome-chrome yang cukup menonjol di depan, sekarang jadi lebih less chrome. Terus juga untuk penambah fitur, ada beberapa hal yang bisa saya apresiasi. Yang pertama, dia sekarang dapat kamera mundur, sekarang jadi lebih mudah kalau untuk parkir, dan juga untuk tipe otomatiknya sekarang tambahan rem ABS dan EBD, sehingga kalau ngerem jadi lebih aman dan membuatnya jadi setara dengan Agya tipe TRD. Lalu juga, oh ya, jangan lupa untuk mobil LCGC seperti ini, jangan lupa juga untuk mengisi bahan bakar menggunakan RON 92. Kenapa? Karena ini membuat mobil Anda memiliki performa yang lebih maksimal dan juga punya kehematan yang lebih optimal. Tapi itu bergantung lagi kepada pemakai kalian sehari-hari. Terima kasih bekas nonton video tentang Daihatsu Ayla tipe R Deluxe ini. Jangan lupa juga untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta share jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan di YouTube jika kalian jika kalian suka apresiasi tentang video-video di channel ini, serta jangan lupa juga klik nyalakan lonceng dari channel Indra Fatan jika kalian ingin nonton video terbaru ini duluan. Terima kasih bekas menonton. Jangan lupa aku juga mengucapkan terima kasih buat Astra Daihatsu Maguwo Harjo. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye bye.